Menurut saya, Pak, tanpa Anda tanya, saya kalau mengikuti perkembangan ini secara teliti, saya tuh punya kesimpulan sederhana. Dia tuh nggak punya ijazah. Kenapa, Prof? Indikasinya banyak. Tapi yang paling nampak adalah memang dia tidak punya kapasitas sebagai seorang sarjana. Sarjana apapun. Sebab seorang sarjana itu punya struktur berpikir yang clear. Berbicara secara sistematik. Ini kalau lulusan sekolah tinggi ya, universitas. Dia berpikir sistematis, dia bertutur kata yang teratur dan fokus. Dia tidak punya sama sekali kemampuan itu. Nah, yang kedua, ada apa sesuatu yang asli disembunyikan? Kalau dia mengatakan dia punya ijazah asli, kenapa dia sembunyikan? Jadi kalau menurut saya, yang selalu disembunyikan itu adalah sesuatu yang bermasalah. Secara tidak sadar, dia sebenarnya mengakui bahwa ijazahnya itu bermasalah, sehingga tidak sembarangan bisa ditunjukkan. Ya, takut ketahuan kan. Nah, hebatnya itu dia menyebutkan dia akan menunjukkan kepada pengadilan. Tapi pengadilan di Solo tidak ada ijazah juga muncul. Oke, dia nggak muncul juga. Dia mengatakan dia tunjukkan kepada polisi. Polisi mengaku cuma terima fotokopi. Jadi ini satu persoalan yang sulit kali dicerna secara logika. Gitu. Tapi kesimpulan saya, dia tidak punya ijazah. Jadi kalau ada ijazah yang dia pegang atau dia tunjukkan, pasti palsu. Itu kesimpulannya, Prof? Itu pasti palsu, Pak. Oke, kalau dia berdalil di Prof selalu bahwa nggak perlu saya harus tunjukkan kepada publik, itu maksudnya apa kira-kira, Prof? Itu cuma alasan, itu adalah satu argumen yang tidak punya dasar logika. Bagaimana sesuatu yang sah tidak mau ditunjukkan? Yang tidak mau ditunjukkan itu sesuatu yang aib, sesuatu yang bisa membawa aib, sesuatu yang buruk. Masa orang menyembunyikan kebaikan, kebenaran? Ada apa? Jadi kalau menurut saya, justru dia itu tidak mau ini terbongkar. Jadi mungkin maksudnya biar ini menggantung terus, panjang-panjang umur aja. Ya, ini bisa mengambang terus sampai kiamat gitu. Buat kuatan ya? Ya. Prof, kalau kita ingat kan ada peristiwa juga di Amerika ini, Obama, ketika dipersoalkan tentang asal-usulnya. Ya. Tapi pada saat itu Obama langsung keluar memperlihatkan akte kelahirannya. Akte kelahirannya di Hawaii ya. Ya. Itu kira-kira gimana tuh kalau kita bandingkan dengan reaksi Obama dengan Pak Jokowi? Oh jauh, Pak. Obama itu seorang guru besar, Pak. Dia tuh mengajar di kampus di Chicago, Pak. Dia itu orang terdidik, Pak. Jadi yang tidak mungkin lah sebanding dengan Jokowi. Jokowi tidak terdidik. Jadi reaksinya tidak intelek. Jadi kan sama sekali tidak ada kesan intelektual dalam reaksi dia terhadap kasus ini. Semua itu membingungkan orang dan anehnya masih ada juga orang mau bingung. Kalau saya tidak mau bingung, saya sudah tahu ini kan udah tidak mungkin sesuatu yang asli disembunyikan. Tidak mungkin sesuatu yang asli yang katanya fotokopinya itu ada di KPU Solo, KPU Jakarta, KPU nasional itu hilang ya dan dia tidak keberatan. Dia mestinya keberatan. Itu kan saya punya milik yang saya titipkan kepada Anda karena persyaratan jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Kenapa hilang? Saya tuntut KPU. Dia tidak tuntut juga. Oke, jadi menurut Prof Rias, seharusnya ketika data-data Jokowi itu dianggap tidak ada di KPU, harusnya Jokowi menuntut. Dia harus menuntut. Dan sebenarnya bukan hanya Jokowi, negara harus menuntut KPU untuk mengembalikan itu barang hilang. Karena tidak mungkin hilang karena kebakaran. Tidak ada kebakaran di KPU. Tidak mungkin hilang karena dicuri. Tidak pernah ada laporan pencurian. Jadi kalau itu barang hilang, udah pasti dihilangkan oleh orang KPU. Sekarang apa perlunya orang KPU menghilangkan itu? Itu kan mesti ada maksudnya dong. Ya, apakah ada yang kendalikan, apakah ada yang suruh, ya toh? Tapi ini adalah sesuatu misteri yang tidak bisa didiamkan. Satu dokumen negara hilang di satu lembaga tanpa reaksi apa-apa, baik dari pihak yang memiliki dokumen itu, yang menitipkan itu kepada KPU, maupun pihak negara yang bertanggung jawab atas keamanan semua dokumen. Prof, ini kan kalau kita lihat seperti tadi Prof katakan bahwa saya tanpa harus meneliti lebih jauh dari cara Pak Jokowi saja setiap diwawancara mengeluarkan pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan, saya bisa mengukur kualitas keilmuannya. Tadi kalau nggak salah Prof katakan itu, sehingga saya bisa berkesimpulan untuk sementara bahwa mungkin Pak Jokowi ini ada masalah dari segi kualitas
pengetahuannya dari Pasti ada pendidikan. masalah. Oke. Dan saya sangat yakin dia tidak memiliki kapasitas yang standar saja tentang seseorang yang lulus universitas, apalagi lulusan UGM. Ya. Kalau Anda saja, misalnya Pak Abraham Samad, tiba-tiba percaya bahwa dia lulusan UGM. Kalau orang UGM yang benar akan mengatakan, saya tersinggung. Kok Anda menganggap dia UGM? Tidak ada UGM yang kualitasnya seperti itu. Biasanya kan begitu. UGM kan menjaga standarnya. Ya, dari dulu UGM itu adalah universitas yang paling terhormat. Punya standar. Punya standar yang terhormat. Dulu itu di semua daerah, bukan beberapa daerah. Semua daerah itu elit-elitnya adalah lulusan UGM. Sejak tahun 50-an, 60-an. Oh, Prof. Rias tahu betul itu ya? Ya. Jadi itu ya sekolah saya itu, Iya. IIP itu kan di bawah naungan UGM. Jadi dosen-dosen saya dulu ketika saya mahasiswa itu 75 sampai 77, itu lebih dari separuh adalah guru-guru besar dari UGM yang datang terbang ke Jakarta untuk mengajar kami. Itu tahun 75-an ya? 75 sampai 77. Oke. Jadi kualitas UGM itu dari dulu standarnya tinggi. Makanya Prof. Rias agak menyangsikan. Betul. Jadi makanya saya tidak percaya kalau lulusan UGM kualitasnya kayak gitu. Tapi ini kan menarik juga Prof. Rias ya. Kok UGM kelihatannya pasang badan? Ini yang saya curiga. Ini sudah menyangkut perilaku pribadi. Anehnya itu kalau kolektif. Seperti yang diduga orang bahwa jajaran struktural di UGM itu cenderung membela Jokowi. Sebenarnya kan sederhana sekali. Buka aja seluruh dokumen menyangkut kemahasiswaan. Ya, mengenai bagaimana Jokowi dulu berkuliah dan bagaimana dia lulus. Ini kan tidak dibuka juga. Dan bahkan UGM tidak pernah meminta. Dia kan mengatakan dia tidak pegang ijazah. Dia tidak pernah meminta kepada Jokowi yang katanya dia memegang ijazah itu untuk menyerahkan ijazahnya kepada UGM supaya UGM bisa ikut memverifikasi dan mensahkan bahwa betul ini ada ijazahnya. Yang dilakukan oleh rektor ini, yang saya kasihan rektor ini karena pasti dia orang baik. Yang saya kasihan itu ada tekanan apa dia mengatakan, saya yakin dia punya ijazah. Oh, jadi Prof. Rias menganalisa bahwa rektor ini dalam tekanan. Saya yakin begitu. Karena kalau itu karakternya, dia tidak pantas jadi rektor. Jadi dia ini dalam tekanan atau dia dalam keadaan utang budi atau apa, sehingga dia terpaksa tidak berbohong, tapi membuat pernyataan yang tidak bisa dipegang. Keyakinanmu tidak bisa dipegang. Oke. Ya, soal ini soal ijazah adalah sesuatu yang konkret. Bukan keyakinan. Ya, nah dia tidak pernah, terakhir sampai sekarang kan tidak pernah ya, UGM mengeluarkan ijazah itu, apakah itu arsip, apakah itu fotokopi yang disimpan oleh UGM. Jadi UGM sebenarnya kalau ini berlarut-larut, ini akan merusak reputasi UGM dalam jangka panjang. Oke.